Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu semua mohon siap-siap. Rocky Gerung singgung kemungkinan Golkar merapat ke kubu Anies Baswedan. Sudah pas ini. Ini sesuai yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Apa yang ingin disampaikan oleh Rocky Gerung, langsung saja kita baca dan kita ulas. Warta Ekonomi Jakarta, pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung menyoroti perkembangan terkini koalisi Partai Istana, khususnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menuju Pilpres 2024. Menurut Rocky, KIB yang merupakan salah satu poros koalisi Istana pada dasarnya sudah berantakan semenjak pidato Megawati Soekarno Putri di acara HUT PDIP ke-50. Menurut Rocky, pidato Megawati menyudutkan Jokowi yang disinyalir ngotot ingin Ganjar Pranowo maju sebagai capres dari PDIP. KIB sebenarnya sudah berantakan setelah Ibu Mega katakan no pada Ganjar. Mereka ini sudah bubar sebenarnya. Jelas Rocky melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official yang juga bersama Her Subeno Arif dari Forum News Network FEN dikutip Kamis. Sinyal kurang harmonis di kalangan Partai Istana menurut Rocky bisa jadi momen Golkar yang merupakan partai terbesar di antara P3 dan PAN dalam koalisi untuk minggat dari KIB. Jika situasi tersebut benar terjadi, menurut Rocky, Golkar sangat cocok bergabung ke kubu pengusung Anies Baswedan bersama Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kita tahu secara ideologis Golkar, Demokrat, Nasdem kan sama akarnya beringin semua. Jadi tinggal bikin koalisi mantan beringin plus PKS. Jadi selesai itu paling tidak di publik terlihat sudah secara mental Golkar punya kepercayaan diri bersama Nasdem, Demokrat, dan PKS yang partai Islam, ungkapnya. Menurut Rocky, kombinasi antara Nasdem, Demokrat, Golkar yang punya nilai teknokratis sangat tepat berpadu dengan PKS yang berlandaskan nilai etik keadilan. Kombinasi yang bagus juga kekaryaan itu ada di Nasdem, Golkar, Demokrat. Ini pembangunan secara teknokratik. Lalu ada politik yang sifatnya etis dan moral ada di PKS yang selalu menuntut keadilan. Sudah pas ini koalisi teknokratik, teknokrat, dan politik keadilan jelasnya. Ya sobat sekalian, itu ya dari Rocky Gerung yang melihat dengan adanya pidato dari Bu Megawati pada HUT PDIP ke-50 ya, menegaskan ya sentil sana sini, termasuk juga kendaraan yang dibuat yaitu KIB antara Golkar, P3, dan PAN yang memang notabene-nya ingin ya mendeklarasikan Ganjar sebagai ataupun menekankan Ganjar sebagai presiden. Nah, kalau kita melihat Ganjar sendiri saat ini memang belum ada kepastian, termasuk dari ketua umumnya yaitu Megawati Soekarno Putri. Bahkan pada HUT PDIP ke-50 itu Ganjar bahkan tidak pernah sekalipun disebut, bahkan ya semua orang itu juga menantikan siapa yang akan dicalonkan dari PDIP yang sudah memperoleh golden ticket ya. Jadi kalau kita melihat foto-foto Ganjar ya yang terkesan dikesampingkan dan duduk berdesak-desakan dengan kader lain, terlihat mau persepsikan Ganjar itu ya kurang lebih kesampingkan ya, termasuk dari ketua umumnya yaitu Megawati yang saat ini belum ada kepastian apakah jadi memajukan Ganjar ataupun tidak. Nah, memang dari faktor Ganjar sendiri tidak hanya dari koalisi Indonesia Bersatu KIB yaitu Golkar, P3, dan PAN yang dalam ini terus-menerus menekan agar Ganjar itu dideklarasikan, ternyata juga partai lain juga bekerja untuk menekan ya dalam tanda kutip PDIP agar segera mendeklarasikan, yaitu PSI. Nah, PSI itu juga terus-menerus tidak hentinya ya konsisten untuk mendeklarasikan Ganjar sebagai capresnya, pun juga saat ini yang harus diketahui ya, bukan hanya dari partai politik, survei itu juga bermain.
ya, terutama SMRC yang pendukung Ganjar. Dan kalau kita melihat ya kecenderungan untuk terus mendukung Ganjar ini sangat cetak welo-welo ya. Dan kalau kita lihat hasil survei ini, SMRC ya tidak sampai kapanpun tidak akan bisa ya menaikkan Anies Baswedan sebagai pemenang dalam survei tersebut. Nah, ini juga dilihat oleh Rocky Gerung dengan adanya tekanan dari ketua umum ya agar dan juga belum ada kepastian yang firm dari PDIP untuk mendeklarasikan presidennya, terutama untuk Ganjar. Maka satu hal ya, kesempatan dari Golkar untuk mendeklarasikan ataupun benar-benar memberikan posisi yang kepastian. Nah, kemudian dengan Golkar saat ini yang memang dari dulu hingga sekarang selalu ya pro terhadap pemerintah, bukan tidak mungkin dalam kondisinya sekarang yang tidak pasti akan tentu saja mengambil jalan yang aman, yaitu melihat potensi Anies yang mempunyai elektabilitas moncer untuk bergabung dengan koalisi perubahan, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Apakah ini bisa terjadi ya, kita tunggu saja konstelasi politik ke depan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.